Halo semua, welcome to our channel. Balik lagi bareng aku Ojan. Di video kali ini aku nggak sendiri karena aku bakal kolaborasi lagi sama salah satu temen aku yang inspiring menurut aku ya. Dia itu keren karena di usia muda udah settle secara finansial. Buat teman-teman yang mau tahu kayak gimana tips and triknya, stay tune on this channel. Oke teman-teman, jadi dia ini adalah salah satu teman aku di Unjani ya, kita kenal di Unjani. Unjani. Aku sama dia kenal udah 2 tahun ya Ing ya? 2 tahun dari 2018. 2018. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu nih, ini tuh siapa gitu, teman aku siapa gitu. Boleh kali kamu tuh kenalan dulu gitu siapa namanya, terus kayak kegiatannya apa, kerja di mana boleh lah. Status boleh kayak gitu. Sekalian promo. Oke, perkenalkan nama saya Ingga Yuda Prawira, YouTube channel promo ya boleh ya. Boleh. YouTube channel ada Ingga Prawira, boleh dilihat di situ juga. Kegiatan sehari-harinya sekarang saya bekerja di salah satu perusahaan BUMN. Terus selain itu juga sibuk ngurusin itu sih bisnis sendiri. Bisnis apa tuh? Bisnis kayak ada kontrakan, terus konveksi, ya kecil-kecilan lah kayak gitu. Dan juga status masih lajang. Belum menikah. Sekalian kalau misalkan mau yang tahu ini ya Instagramnya, nanti aku bakalan share Instagramnya Ingga sama YouTube-nya Ingga ya Ing. Oke, makasih. Channel jangan lupa di subscribe, comment, and like. Jadi gini guys, aku tuh sama Ingga tuh kita tuh satu circle ya di kampus tuh ya. Tapi kita tuh nggak pernah banget ngomongin hal-hal yang deep gitu. Bener. Nah makanya gini loh sebenarnya Ingga nih temen aku yang inspiring ya, karena secara aku lihat secara kasat mata lah ya, Ingga nih usia berapa sih Ing? Umur sekarang 24. Dia tuh beda setahun sama aku ya, di bawah aku setahun, tapi dia tuh udah struggle banget, kayak finansial tuh udah settle banget, kayak dia tuh punya kontrakan ya Ing? Ada. Dia udah punya apalagi tuh kontrakan, rumah, bisnis juga. Terus kemarin tuh aku sempat lihat juga di YouTube-nya, di usia 18 tahun tuh udah bisa beli mobil sendiri. Keren gak cuy? Nah, gimana sih Ing? Maksudnya gini ya, pas usia 18 di YouTube-nya itu di Ingga Prawira ya? Ada Ingga Prawira channel. Nah di 18 tahun itu Ingga udah bisa beli mobil sendiri dengan bisnisnya. Kemarin tuh aku belum sempet tahu ya, karena di situ belum diulik banget ya sedetail apa gitu. Bisnisnya tuh apa gitu sampai bisa beli mobil. Oke, sedikit cerita ya. Sebelumnya saya udah cerita juga di YouTube channel aku. Di sini sekarang sharing juga. Jadi nggak ada ruginya ya untuk sharing. Di umur 18 tahun itu aku mulai jualan reseller Jan. Awal mulanya. Reseller apa tuh? Reseller sepatu. Jadi dari dulu emang ya kalau misalnya bisnis itu nggak sulit kalau menurut aku. Cuma jadi emang ada jiwa-jiwa yang bisa bisnis, ada jiwa-jiwa yang nggak bisa kayak gitu. Jadi bisnis itu emang mudah banget kalau menurut aku ya. Karena dari hal kecil aja kayak kita reseller, kita nggak punya modal tuh, nggak punya modal, kita ambil barang orang untuk dijualin lagi dan kita dapat untungnya, kita nggak modal sama sekali. Nah itu aku salah satu bisnis mulai modal terbesar tuh dari situ reseller. Awalnya kan dari pulsa, itu dari SMP jualan pulsa. Cuma kan kalau pulsa itu keuntungannya dari setiap transaksi itu 1.000, kadang ada yang 500. Ya kalau pulsa kan maksudnya kecil ya, kemarin tuh Ingga tuh bilangnya adalah jual pulsa. Jual pulsa awalnya. Kalau pulsa itu kan paling nggak seberapa gitu. Iya, nah makanya di sini langsung ke reseller. Nah dari reseller ini kita ngambil produk orang, kita jualin lagi. Dan kebetulan waktu itu tuh belum ada saingan Jan, belum ada saingan e-commerce. Jadi marketnya tuh udah semua sama kamu gitu. Iya betul. Jadi market dari hampir ada orderan tuh Sabang sampai Merauke, sampai istilahnya ongkir di Jayapura tuh 2 kali harga barang mereka mau gitu. Itu waktu zaman masih belum e-commerce lagi in banget lah ya, masih kayaknya belum iya. Yang tahun dulu 2000 tuh berapa? Masih baru mau masuk tuh Lazada awal-awal tuh Lazada. Iya. Nah itu benar-benar kamu modal tuh nol banget. Modal nol banget. Tapi kamu yang penting tuh bisa lobbying aja kali ya. Iya, mulai dari marketingnya, terus kayak orang lain itu susah marketing. Nah, di sini sih dituntut kreativitas juga di bisnis kalau menurut aku ya. Kayak gimana kita marketingnya, mulai dari misalnya penampilan si foto produknya, terus kayak masarinnya lewat BBM-nya dulu BBM sih, zaman BBM, BlackBerry Messenger. Ngepromoinnya segimana sering, terus kayak segimana menarik. Jadi orang-orang itu tertarik dan banyak yang tiba-tiba nge-invite kan dulu mah kalau BBM tuh harus di-invite ya, langsung di-accept. Nah, beda kayak WA. Nah, ngumpul, akhirnya dulu tuh emang dari awal sih pengen beli rumah. Karena ini sedikit tips sih, kalau misalnya kalau kataku pengen investasi, jangan benda yang berjalan atau investasi berjalan seperti mobil, mobil, handphone itu tuh
investasi berjalan. Emang bisa dijual lagi, cuma bakalan Turun, rugi, harganya turun. Nah, dulu tuh emang pengen ke rumah, cuma dipikir-pikir ternyata butuh kendaraan operasional sampai akhirnya beli mobil dulu di umur 18. iya sekitar 18. Tapi itu benar-benar murni uang kamu semua atau dibantu sama orang tua? Bener-bener murni sih. Tapi itu dari reseller doang, itu Dari pure reseller, karena dari satu sepatu itu aku dulu ngambil untung 20 sampai 50. 20 sampai 50 ribu? Iya. Wah, 20 sampai pantes 50 ribu karena dulu emang gak ada saingan, jadi kita mau seenak Jual berapa jidat, aja. ada harga seenak jidat juga orang tuh masih nyari, dan sehari itu bisa 20 piece sampai 30 piece per hari. 20 keren kali sih. 20 ribu aja udah 400 ribu ya sehari ya. Iya, Kali mantep. sebulan. Nih Ing, aku juga kan sebenarnya tukang dagang juga dari dulu ya. Aku Ah. juga kan suka dagang dari SD gitu ya, Ing ya. Tapi tuh nggak pernah gitu keuntungannya tuh kayak si Ingga gitu sampai bisa beli mobil gitu, karena makanya aku tuh heran banget kenapa Ingga tuh bisa sampai di 18 tahun itu bisa sampai beli mobil cuma dengan reseller doang. Itu tuh kayak keren aja gitu, ngerti nggak sih? Iya. Kalau dulu emang sih awal mula tuh aku pernah nih bisnis ke dunia pangan, mungkin pangan ya. Iya, aku kan kebanyakan pangan sih. Pangan, Aku ya. dulu juga sempat punya Pangan karyawan gitu, Ing, tapi nggak bisa sampai revenue-nya tuh kayak mana gitu. Pangan itu emang besar keuntungannya atau kadang berkali lipat, cuma ya kadang ruginya itu jatuh banget dan menurut aku. Jadi aku tuh dulu ngambilnya emang benar-benar kayak sandang atau second apa Primer, kebutuhan yang sekunder kayak gitu. Jadi kayak jam tangan dulu dijualin lah apapun. Dulu di Kings tahu kan? Iya, Di Kings iya. itu ada, jadi yang Kings yang di pinggiran jalan tuh ada ngambil di salah satu toko. Nah, aku udah tahu toko itu dan udah kerja sama. Jadi dia tuh ngejual ke aku tuh Harga reseller lah ya. Iya, harga Harganya reseller. murah gitu, Murah lebih murah banget. dari banding Betul. pembeli. Murah banget lah, jauh dari harga yang beli biasa ya, satuan dua. Nah, kemudian sama sepatu. Kalau sepatu juga itu ya sandang juga istilahnya, kalau misalnya kita nggak ada yang beli ya nggak rugi juga Tapi gitu. sekarang masih jual Sepatu itu. udah nggak. Sepatu udah enggak. Udah nggak, Berarti karena sekarang bisnisnya apa? sekarang bisnisnya ke konveksi, Jan. Lebih Konveksi. konveksi. Tetap di sandang. Jadi itu kamu punya sendiri atau kerja sama Oh. atau kayak gimana? Kalau konveksi ini kita kalau misalnya punya sendiri sih belum. Masih jadi bagian Masih marketing. broker aja gitu. Iya, masih bagian part. Cuma itu menguntungkan juga, sama kayak kita nggak punya modal, tapi sekali orderan bisa sampai 7 juta penghasilannya. Mantap nih guys nih. Nanti kalau misalnya kalian mau tahu ya lebih dalam lagi kayak tentang bisnis dan lain sebagainya, itu tuh bisa aja ke channel YouTube-nya Ingga Ingga Prawira. Prawira. Ingga nih, terus kan nih Ingga juga kan sekarang kerja di salah satu BUMN ya. Maksudnya golongannya Ingga tuh udah settle banget lah gitu. Terus juga sekarang Ingga udah punya bisnisnya tuh apa? Kontrakan ya. Ingga tuh udah punya rumah juga gitu kan. Nih aku tuh bingung ya, Ing. Aku tuh ada jadi kayak pemikiran aku tuh ada 3 nih. Yang pertama itu pemasukan kamu yang besar. Yang kedua itu investasi kamu yang bagus untuk bisa misalkan kamu dapat uang nih, nyimpen terus nanti kamu puterin lagi supaya kamu bisa dapat sesuatu lagi yang lebih. Atau yang ketiga emang uangnya itu dari orang tua. Nah, kalau kamu nih gimana nih? Maksudnya kamu kan pasti punya goal nih, goal Oke. life kayak gitu. Iya. Jadi kalau aku tuh dulu biasanya targeting, Jan. Jadi misalnya di umur dari dulu sih, dari umur SMA, dulu tuh target umur aku tuh 20 tahun tuh beli rumah sama beli mobil. 20 tahun 20 tahun. Cuma ya ternyata mundur. jadi umur 23. Nah, Tapi delaynya cepet lah, 23 mah. ya alhamdulillah di 23. Nah, uangnya dari mana itu nggak dari orang tua. Bener-bener murni dari uang kamu. Iya, pure nabung. Pure semuanya. Pure nabung. Dan nabung dan juga investasi. Jadi gini, kalau aku tuh orangnya nggak royal, tapi kita tuh aku tuh maksudnya tuh benar-benar beli apa yang kita butuhkan. Jadi nggak royal kayak misalnya baju harus kayak gimana, celana harus kayak gimana, sepatu harus kayak gimana, enggak. Kan kebanyakan orang tuh royal ya. Dan gini, Jan, jadi setiap orang itu ada masa transisi kataku. Menurut aku ya, ini benar atau enggak. Jadi setiap kita awal mula dapat gaji atau dapat penghasilan sendiri, kita tuh pasti boros. Nah, aku tuh sekarang udah melewati masa itu. Karena dari pas SMP aku udah jualan pulsa. Jadi apapun yang aku mau udah bisa kebeli dari dagang. Nah, ya aku juga gitu, memenuhi kebutuhan. Nah, salahnya orang-orang sekarang, bukan salah. Justru aku setuju pada saat mereka punya gaji penghasilan, beli apa yang kalian mau, yang kalian impikan, yang kalian belum bisa beli pas
bareng orang tua, nah beli dulu sampai akhirnya tuh temulah masa jenuh, masa oh ya gua harus nabung, oh ya gua Iya sih, harus investasi ada kayak gitu. ada satu titik di mana kita tuh bakal kayak gitu sih. Iya, benar pasti. Ada satu Masa titik kayak transisi gitu. lebih mikirin banget investasi dan masa depan banget. Nah, aku udah di posisi itu Jan kebetulan. Jadi kayak dulu emang seneng banget sama baju ya, kayak fashion gitu. Kayak sepatu sering banget beli, baju juga kayak gitu. Sekarang tuh kayak ya udahlah, udah kerja ini, bajunya cuma kemeja doang, celananya celana Biasa katun aja. atau celana jeans Celana kan kayak bahan. gitu, celana bahan. Gak usah Sepatunya bagus-bagus juga tuh lah dari kantor ini. iya, sepatu juga sepatu sport aja, nggak usah yang ribet-ribet. Jadi kayak gitu sih. Tuh ya guys, jadi terus nih investasi apa yang kamu jalani nih di sekarang ini? Apakah uangnya nih? Apakah investasi itu bisa jadi investasi yang kita masukin puterin ke bisnis atau kita investasinya tuh investasi yang kayak misalkan reksadana, emas dan lain sebagainya. Kalau kamu nih, kalau kamu teh apa gitu. Jadi si duitnya tuh bisa banyak gitu loh, Wak. Orang tuh jadi bingung gitu karena mana udah bisa beli rumah berapa harga 200 juta kan? Rumah nggak lebih sih. Itu 200 juta tuh kayak clickbait. Iya, 200 juta itu lebih kan? Ya mana ada sih di Bandung 200 juta guys. Di daerahku juga udah hampir berapa gitu. Nanti aku bakalan cerita kenapa harganya 200 juta. Itu bukan clickbait tapi bisa benar juga. Nanti aku cerita. Mungkin sekarang nanyanya dari mana dulu uangnya Iya, ya? dari mana benar. Nah, aku nggak pernah nabung kayak di reksadana kayak gitu. Nggak pernah. Terus kamu nabung di mana? Reksadana terus Emas? emas sih kadang sih. Cuma kayak aku lebih jualin lagi. Aku lebih kayak muterin uang kayak misalnya kalau misalnya ke konveksi Oh, berarti kayak lebih gitu. ke muterin ke dagang, Dagang, sih. Jadi lebih ke bisnis. Bisnis. Jadi emang gini sih ngemuterin duit itu emang bisa dengan bisnis ya, lebih Iya. dagang. Dan Inga tuh beli rumah tapi buat dibisnisin lagi ya nggak Oke, sih? iya, Jadi nah. buat apa kontrakan. Kontrakan. Apa e-house property. E-house property. Di Gimana, sini aku gimana bakalan ceritain? cerita. Jadi orang-orang tuh nanya, nggak akan mungkin rumah 200 juta di kota Bandung ya. Betul. Malahan kalau kataku bisa kita beli gratis rumah. Gratis. Gratis. Maksudnya DP 0 gitu atau gimana? DP kita bayar, cuma cicilan itu kita gratis gitu. Maksudnya coba DP. jelasin, aku nggak ngerti deh. Nah, jadi aku tahu trik ini tuh emang enggak sih, bukan lihat di TikTok. Aku duluan malahan. Cuma ternyata orang-orang juga udah berpikiran kayak gitu. Jadi dulu aku sebelum kerja di BUMN yang sekarang itu kerja di salah satu pabrik lah, bisa dikatakan pabrik di Perusahaan swasta lah ya. perusahaan swasta di daerah Purwakarta. Nah dia tuh jadi satu rumah dibagi, jadi aku tuh kebagiannya tuh cuma ukuran 3x10 nggak tahu berapa Itu lah. kayak mesnya kali. Bukan mes, jadi ngontrak aku. Oh, ngontrak rumah. Ngontrak rumah kayak sendiri. kotak-kotak petak-petak gitu. Terus Nah udah kayak gitu, kayak kepikiran juga gitu, gimana sih caranya kayak muterin uang. Awalnya sih nggak kepikiran sih Jan. Aku terus? beli rumah ini tuh bulan Mei 2019 ya. Nah sempat didiemin karena uang itu habis sama DP rumah. Karena aku tuh orangnya pengen kayak nggak punya utang lah, jangan sampai lah punya utang. Cuma kalau untuk diputerin lagi, oke. Berarti kamu beli rumah kredit atau cash? Kredit tetap KPR. 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 Cuma pengennya tuh seminimal mungkin, sampai akhirnya tuh aku ngajuin ke beberapa bank. Jadi nggak mau satu bank. Jadi gimana caranya si bank tersebut tuh nerima gaji aku tuh segede mungkin. Karena menurut aku rezeki itu bisa dicari terus tiba-tiba datang kadang-kadang. Yang penting mah mau usaha aja sih. Mau usaha terus kita investasi itu jadi kayak ada tanggungan gitu. Jadi uang tuh jelas bakalan pergi kemana dan jadi kelihatan lah fisik barangnya. Nah akhirnya aku 70% dari gaji itu ke KPR rumahin. Dan 30%-nya itu untuk sehari-hari kayak operasional, makan kayak gitu sama orang tua, terus ya kayak gitulah operasional aja, operasional sehari-hari aja. Nah dari cicilan itu awalnya agak kayak aduh berat ya 70%, sampai akhirnya kepikiran oh gimana caranya rumah ini tuh bakalan jadi gratis cicilan gua kayak gitu. Gimana caranya? Nah awalnya tuh si rumah tuh kan ukurannya tuh kebetulan 10x11 ya. Iya 10x11. 10x11. Ini yang kamu beli kemarin itu ya? Iya 10x11 meter. Nah jadi enak bentuknya tuh kotak, kebetulan kotak, hampir kotak ya. Nah awalnya tuh pengen bener-bener dijadiin rumah pribadi awalnya. Terus pas gitu kalau rumah pribadi itu nggak akan ada income kakunya. Nah gimana caranya supaya si rumah itu tuh jadi investasi jangka panjang tapi ada income buat kayak kita jangka pendeknya gitu setiap bulannya kayak gitu kan. Nah akhirnya dibagilah
si rumah tuh dibagi 3. Mm-mm. Dibagi 3 itu 2 kontrakan dan satu tuh rencananya nggak tahu kedepannya, nggak tahu bakalan dikontrakin atau bakalan jadi office aku. Nah, cicilan aku tuh sekitar sekian ya. Mm-mm. Ya pokoknya sekian. Nanti sekitar sekian. Nah, dari kontrakan ini tuh udah nutupin setengahnya. Udah nutupin setengah dari KPR. Apa Nah, lebih? Malah lebih dapat hasil kontrakan. setengahnya. Dan istilahnya terus kalau misalnya yang rumah yang sekarang dijadiin sama aku office atau tempat ngevlog atau studio aku bakalan dikontrakin, itu bakalan aku sewain full furnish. Nah, bisa nutupin setengahnya juga. Jadi istilahnya cicilannya itu bisa gratis. Jadi kita cuma bayar DP doang. Nah, alasan kenapa harga rumah 200 juta itu. Oh. Jadi DP-nya emang dulu aku 200 juta. Oh iya, jadi DP-nya 200 juta tapi cicilannya gratis dengan cara dibisnisin. Dikontrakin. Lagi juga kan masih kayak single juga ya, maksudnya Iya, masih benar. sama orang tua juga, jadi ya udah weh daripada apa ditinggalin dan lain sebagainya dan gak menghasilkan, jadi aset yang gak bergerak mendingan dijadiin aset yang bergerak kayak Iya. ibaratkan Iya. yang menghasilkan lah Hasil istilahnya. menghasil. Benar. Mantap banget deh Ingga ya. Bagus. Nih Ing, menurut kamu nih Ing, sebenarnya tuh banyak banget ya anak-anak muda juga kayak pengen settle finansial di usia muda nih. Menurut kamu nih, aduh lu. Settle financial itu apa dulu menurut Ojan? Menurut aku ya, settle financial tuh udah kayak dia tuh udah yang namanya standar di Indonesia ya. Ketika orang udah punya rumah, udah punya mobil, itu tuh kayak udah dianggap udah deh kamu udah cukup mampu, ngerti gak sih? Kayak itu tuh goal kebanyakan standar di Indonesia. Kayak sukses ya? Iya, ya ibaratnya sukses secara finansial gitu kan. Nah itu menurut kamu kayak gimana kalau menurut kamu settle finansial itu? Kalau menurut aku ini tuh ibarat sukses atau gimana ya maksudnya? Pokoknya kamu tuh udah bisa Mencapai target. iya udah bisa kayak settle gitu loh udah. Kalau menurut aku belum. Mm-mm. Karena setiap orang itu pasti di dalam dirinya beda-beda Jan. Menurut aku settle finansial setiap orang tuh beda-beda. Iya sih benar sih. Jadi Gak bisa kalau diukur nggak dengan bisa satu. diukur. Karena gini ya, di Indonesia itu kan kayak masih termindset nggak sih, kayak misalkan standar masyarakat Indonesia yang kayak lu tuh dikatakan sukses ketika lu tuh udah punya rumah atau punya kendaraan pribadi atau misalkan lu nikah di usia Iya, berapa betul, kayak betul. gitu. Itu kan kayak suatu paradigma yang emang udah dibuat Iya, sama masyarakat gitu iya. kan. Nah menurut lu sendiri nih settle finansial versi lu nih Oke. kayak gimana? Kalau menurut gue tuh jangan ngejudge orang kayak misalnya orang ini udah sukses, orang ini belum sukses, belum tentu. Dan kenapa orang lain kayak memperlihatkan kebahagiaan mereka itu, kalian tuh jangan bilang lu norak, lu benar. sombong, lu Iya, apa. benar. Karena menurut gue itu tuh kebahagiaan mereka dan mungkin pencapaian target mereka untuk dikatakan sukses atau dikatakan udah settle nih. Iya. Target gua tuh udah sampai sini. Nah, setiap orang tuh beda-beda. Karena menurut gua misalnya orang lain bilang gua itu sukses atau ya bukan maksud sombong ya, bilang lu udah makan, ngapain udah lagi, bagus lah tinggal ya. nikah. Iya. Tapi menurut gua tuh gua belum. Gua tuh ada pencapaian lagi yang harus gua capai. Betul. Supaya keluarga gua tuh nanti istri gua tuh tinggal Betul. enak, terus kehidupannya tuh nggak ada kata susah dulu Nah, gitu. betul. Jadi langsung emang benar-benar hidup lah, langsung live. Nah, jadi setiap orang itu punya target masing-masing dan jangan, ya kata gue jangan ngejudge misalnya lu belum sukses, lu udah sukses, lu udah punya ini. Jangan, belum tentu, karena di dalam diri mereka masing-masing tuh ya punya masalah masing-masing dan punya Bener sih. kayak misalnya kayak gua, orang lain tuh belum tentu sehingga tuh mungkin banyak duit atau gimana, tapi belum tentu beban gua tuh bayar ini. Orang tuh nggak tahu, cuma taunya tuh fisiknya aja, kelihatannya aja. Bener. Tapi kayak nggak akan mau tahu kan tentang cicilan gua tuh sebulan tuh harus bayar segini, setahun tuh berarti gua tuh harus ngumpulin segini. Tapi orang tuh nggak mau tahu. Taunya gua udah punya rumah, punya mobil, berarti lu tuh udah sukses gitu. Iya. Lu harus neraktir gua, lu harus apa kayak gitu. Jadi menurut gua tuh beda-beda. Dan salah satu yang jadi inspiring gua tuh jujur Raffi Ahmad sih. Raffi Ahmad. Iya sih, dia kenapa nih jadi inspiring? Kenapa kamu Raffi Ahmad gitu? Karena satu, gua emang suka juga ya dunia entertain. Kedua, ya dia tuh bekerja dengan kayak hobi kayak gitu. Jadi kayak nggak lelah. Nggak ada beban. Nggak ada ketika kerja tuh beban. dibawa happy aja. Betul. Terus kayak ketiga tuh kayak membahagiakan orang tuanya dan mengangkat harkat martabat orang tuanya dan bahkan seluruh Indonesia tuh tahu gitu. Kayak gitu sih kalau menurut gua.
Iya sih bener sih, Ing. Jadi kalau sukses itu setiap orang tuh beda-beda ya. Kadang Beda-beda. ada kayak misalkan temen aku juga, ya udah sukses tuh kayak sebatas lu udah cukup, lu udah bahagia, itu juga udah termasuk sukses Iya. menurut mereka gitu. Kita tuh jangan bilang orang itu belum sukses kalau belum punya rumah, atau dia belum sukses belum punya mobil. Misalnya dia makan sehari aja 1 kali, mungkin dia tuh kayak sukses nih mencapai target hari ini untuk kehidupan dia sendiri, itu masih bisa makan tuh salah satu target Betul. mereka kan. Jadi setiap orang tuh beda-beda sih kalau kata gua. Betul, betul banget. Akhirnya, Ing, Mm. gimana tipsnya nih buat anak-anak muda supaya bisa settle secara finansial, supaya aware tentang investasi dan lain sebagainya gitu. Oke, yang pertama itu netapin target sih Jan. Mm-mm. Yang pertama pasti netapin target, Yep. terus dua nabung pastinya harus nabung. Terus ketiga apa ya? Kayak ya targeting sih yang lebih penting, itu aja sih, targeting sama nabung sih. Jadi Kalau menurut- kayak yang penting tuh bisa muterin duitnya gimana caranya supaya nggak Hmm. langsung cepat habis gitu mulai intinya. investasi dari sekarang, terus jangan boros kayak gitu sih, lebih kayak Jadi gitu ya sih. diprioritasin apa yang perlu diprioritaskan. Betul. Oke Inga, terima kasih banyak ya sudah main PDO Channel. Siap. Semoga memberikan motivasi dan inspirasi buat teman-teman semua yang nonton. See you on the next video. Bye. Bye.